Backlight ini punya TV merek Panasonic 24 in. Yang kemarin saya udah ganti dengan yang baru. Di video kemarin saya nunjukin ada satu buah lampu yang rusak dan kita harus mengganti seluruh lampunya, nggak cuma mengganti satu buah aja. Itu dimaksudkan supaya TV yang kita servis aman guys, awet maksudnya. Dan yang rusak sebetulnya bisa kita lihat dengan kasat mata. Yang nggak rusak pun bisa juga kita lihat dengan kasat mata gitu. Jadi nggak ada goib-goibnya di sini. Cara ngelihatnya gampang gitu. Kita bisa perbandingkan aja warna dari setiap LED itu akan berbeda antara yang masih bagus dan yang udah rusak. Kalau misalnya yang masih bagus ya, kita belum tahu, kita harus coba bandingkan dulu karakteristik dari warna setiap lampu itu apa. Misalnya yang saya tunjuk di jempol tangan kanan saya ini sekarang warnanya adalah kuning. Dan yang saya tunjuk di jempol kiri saya itu juga kuning. Yang ini juga kuning. Yang ini juga kuning. Terus yang ini juga kuning, jempol tangan kanan saya. Yang jempol tangan kiri saya juga kuning warnanya di dalam ya. Yang ini juga kuning dan yang ini hitam. Berarti satu hitam dan 7 kuning. Kira-kira mana yang rusak? Semua yang kuning atau satu yang hitam? Nah, kita akan menguji cobanya dengan cara mengukur menggunakan avometer digital. Kita bisa pakai skala dioda seperti ini guys. Kita hidupin avometer digitalnya. Terus kita bisa tes langsung. Gak usah dilihat di sini ya, anggap aja ini cuman gini, anggap aja kita ngelihat kerusakannya itu dari LED-nya langsung. Biasanya kalau LED-nya tuh masih bagus, nih yang bakal kita lihat. Kita coba cari tempat untuk naruh ini probe-nya. Di sini misalnya. Nah, di sini. Nyala ya. Untuk lebih memastikan, kita matiin lightingnya ya. Ini adalah soket untuk min atau test point untuk min, dan yang ini adalah test point untuk plus. Tuh, kita lihat. Nyala ya lampunya teman-teman. Kalau kurang ke tengah, saya tengahin deh. Nih, kita lihat. Tuh, nyala ya. Sekarang kita udah dapat kesimpulan bahwa untuk mencoba backlight itu masih bagus apa enggak, kita hanya perlu menggunakan avometer digital di skala dioda. Nggak perlu kita lihat angka berapa yang bakal muncul di avometer, karena di avometer nggak bakal muncul angka sama sekali, seperti yang kita bisa lihat sekarang ya. Nih, avometer nggak akan nunjukin angka sama sekali. Tuh. Jadi maka dari itu saya tadi bilang nggak usah dilihat angka berapa yang muncul di avometer digital, karena itu nggak perlu kalau kita mau cek backlight. Kita lihat yang ini hidup ya. Satu strip ini hidup guys. Satu strip ini masih bagus. Kita akan mempertimbangkan untuk menyimpan ini untuk kita jual atau kita buang. Terus coba kita tes yang ini ya. Ini juga masih bagus, hidup. Yang ini, oke. Yang ini, hidup juga. Yang ini, nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Karena yang ini tadi berwarna hitam, dan warna hitam itu bisa jadi dia udah
Maksudnya warna hitam itu muncul karena terbakar, karena gosong. Terbakar jadi gosong, habis itu ya putus karena terbakar ya. Nah, lampu seri seperti ini kita nggak bisa langsung serta-merta ngecek seperti ini guys. Tuh pasti nggak nyala karena ada satu lampu yang putus. Lampu backlight atau backlight, bukan lampu backlight ya, backlight, karena light itu juga ada lampu. Backlight, kalau misalnya kita ukur pakai avometer digital seperti ini, kita ambil di ujung, dalam arti kita mengukur seluruhnya secara langsung, lampunya otomatis nggak bakal nyala teman-teman, karena ini adalah rangkaian seri, dengan arti setiap lampu itu akan ditambahkan berapa nilai tegangannya. Tegangan lampu ini berapa volt, kita harus tes menggunakan alat tertentu ya. Saya kali ini nggak mau praktekin pakai alat itu, langsung aja saya tunjukin rumusnya ya. Jadi kalau misalnya ini LED-nya 3 volt, LED itu ada dua, antara 3 volt dan 6 volt. Ada dua LED modelnya 3 volt dan LED 6 volt. Kalau LED 3 volt berarti 3 ditambah 3 6 ditambah 3 9 ditambah 3 12 volt. Kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan tegangan 12 volt di sini untuk bisa menghidupkan seluruh LED. Kalau 6 volt ya 6 kali 4 berapa? 6 kali 4 24 volt. Kalau 3 volt, kalau LED-nya 3 volt, karena ini 2 strip, berarti kan harus dihidupkan dua-duanya ya, baru TV-nya bisa normal. Berarti berapa tegangan yang dibutuhkan? Berarti ya 3 dikali 8 dikali 3 sama dengan 32. 8 kali 3 24 ya. 8 dikali 3 24 kan? 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Iya, 24 volt. Tapi kalau LED-nya 6 volt, 6 dikali 8 48 volt. 48 volt guys. Jadi ini gede tegangannya. Untuk menghidupkan 8 buah lampu, ini membutuhkan tegangan hampir 50 volt. Biasanya di mesin kita akan melihat ada elko backlight itu berukuran 100 volt, biasanya kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Jadi ini ada satu buah lampu yang bisa kita buang, dan lampu yang lain ini sebetulnya masih bisa kita gunakan untuk memodifikasi TV-TV lain yang rusak dan ada satu buah lampu yang putus. Kita bisa menggunakan lampu ini karena ini lampunya adalah lampu yang asli. Tapi saya sarankan kalau misalnya mengganti backlight itu mending diganti aja lah satu strip guys, atau diganti semua aja lah gitu ya, supaya TV-nya awet, nggak bongkar-bongkar lagi. Kenapa kok harus diganti semua teman-teman? Tadi memang saya bilang satu lampu yang rusak ini bisa kita buang dan kita bisa menjual yang lain. Tapi biar bagaimanapun komponen LED ini yang lainnya ini yang nggak rusak ini juga udah pernah kena imbas dari over voltage atau kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tegangan yang nggak normal atau arus listrik yang nggak normal dari mesin, sehingga bisa memutuskan LED-nya. Jadi ya sebetulnya setengah mati LED-LED yang lain kayak gitu. Kalau misal kita mengukur pakai avometer digital, otomatis kita bisa ngelihat lampu mana yang putus. Dan untuk kasus-kasus yang lain, pengukuran ini bukanlah pengukuran yang paling baik teman-teman, karena kita nggak bisa ngelihat ada LED yang setengah mati gitu. Tadi kan lampunya nyala LED-nya, berarti itu normal. Belum tentu, bisa jadi dia setengah mati. Dia nyala karena kita kasih tegangan 9 volt atau bahkan lebih kecil dari itu ya, karena kita menggunakan tegangan dari baterai yang ada di dalam avometer ini untuk menghidupkan LED tadi.
nyala LED-nya redup seperti itu. Jadi supaya pengukuran kita lebih akurat, kita harus menggunakan backlight tester. Kita bisa membuat sendiri dengan menggunakan 2 buah trafo seperti yang udah saya tunjukin di video-video saya yang sebelumnya. Nanti kalau ada yang mau, saya taruh di deskripsi lagi video-video yang ngebuat backlight tester itu ya, supaya pengukuran kita lebih akurat. Teman-teman, video ini udah panjang, semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye. Semoga bermanfaat.